Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahyani, NIM 2122311139 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, dari kampus USN Kolaka, kampus Buton Tengah. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan data yang terdiri dari atribut, relasi, serta kardinalitas dan diagram entity relationship. Baik, langsung saja di materinya. Baik, di sini ini adalah soal yang diberikan sebagai hasil UTS. Di sini terdapat 3 tabel dan kita akan mencari yang pertama, menentukan entitas dari 3 tabel di atas, kemudian menentukan primary key dari ketiga tabel di atas, yang kedua menentukan entitasnya, yaitu lalu tentukan atribut sederhana, atribut bernilai tunggal, atribut bernilai banyak, atribut harus bernilai, dan atribut nilai nol. Ketiga yaitu menentukan primary key. Yang keempat yaitu menentukan kardinalitas dari setiap relasinya. Yang kelima membuat diagram entity relationship-nya. Yang keenam itu mencari contoh yang bisa mencari contoh, kemudian menentukan atribut dan menentukan relasinya. Di sini biar lebih mudah memahami, yang pertama di sini saya telah memilah-milahnya. Yang pertama, pada tabel 1.2 tabel pelanggan, nama pelanggan ini termaksud dalam atribut bernilai tunggal. Atribut bernilai tunggal sendiri yaitu nilai atributnya hanya satu untuk setiap entitas, dan atribut bernilai tunggal juga termaksud dalam ID pada pelanggan. Yang kemudian yaitu atribut sederhana. Atribut sederhana ini merupakan atribut yang tidak dapat dipilah lagi. Contohnya seperti ID pelanggan, ini tidak dapat dipilah lagi, dan juga nama pelanggan. Kemudian yaitu atribut harus bernilai. Atribut harus bernilai ini merupakan atribut yang harus berisi suatu data relasi yang berisi suatu data. Contohnya itu seperti nama, alamat. Jika pelanggan ingin memesan roti, harus ada nama dan alamat serta nomor teleponnya. Jadi ini disebut dengan atribut harus bernilai. Kemudian yaitu atribut bernilai banyak. Contohnya seperti nomor HP pelanggan. Ini karena memiliki beberapa angka. Pada tabel 1.3 tabel kurir, yaitu nama kurir ini termaksud dalam atribut sederhana. ID kurir termaksud juga dalam primary key, begitu juga dengan ID pelanggan. Sedangkan penilaian pelanggan ini termaksud dalam atribut sederhana karena tidak dapat dipilah lagi. Yang kemudian yaitu tabel 1.4 tabel roti. ID roti ini termaksud dalam atribut bernilai tunggal, dan ID roti juga termaksud dalam primary key. Nama roti dan ID roti termaksud dalam atribut sederhana karena tidak dapat dipilah kembali. Nama roti, rasa roti, dan harga roti ini
termaksud juga dalam atribut harus bernilai. Karena jika pelanggan ingin memesan, pasti harus ada nama roti, harga, dan rasanya. Relasi dari setiap tabel ini yaitu relasi dari pelanggan ke roti yaitu membeli atau memesan. Sedangkan relasi kurir ke roti yaitu mengantarkan pesanan. Relasi dari pelanggan ke kurir itu kurir menghubungi pelanggan. Yang keempat yaitu menentukan kardinalitas dari tiap tabel. Yang pertama, kardinalitas 1 ke 1. Seperti Isyana memesan matcha cake, Melody memesan sweet coco, dan Raisa memesan cheesecake. Masing-masing memesan 1. Yang kedua yaitu 1 ke banyak. Seperti Justin mengantarkan pesanan pada pelanggan Melody dan pesanan dari Raisa. Ini dari satu orang kurir mengantarkan beberapa pesanan. Kemudian yaitu banyak ke 1. Ini adalah rasa roti yang bermacam-macam. Di sini banyaknya rasa roti atau nama roti ini diantarkan oleh satu kurir. Satu kurir itu bisa mengantar lebih dari 2 pesanan untuk pelanggan. Kemudian yaitu kardinalitas banyak ke banyak. Ini adalah kardinalitas dari pelanggan ke roti, yaitu banyaknya pelanggan memesan banyak roti. Contohnya Isyana memesan lebih dari 2 roti. Melody juga seperti itu, dan Raisa. Nomor 5 yaitu kemudian diagram entity relationship, yaitu penyederhanaan banyak ke banyak, seperti kurir mengantar roti. Di sini relasinya yaitu mengantar. Kurir memiliki atribut seperti penilaian pelanggan, ID kurir, nama kurir. Sedangkan roti beratribut ID roti, nama roti, serta harga roti dan rasa roti. Hubungan dari itu yaitu mengantar. Kemudian yaitu penyederhanaan dari 1 ke banyak atau one to many, yaitu kurir menghubungi pelanggan. Atribut dari kurir yaitu ID kurir, nama kurir, dan penilaian pelanggan. Sedangkan atribut pelanggan yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Jika kurir ingin menghubunginya itu terdapat harus nama pelanggan serta alamat pelanggan. Jika tidak ada itu maka tidak akan bisa mengantar. Kemudian yaitu penyederhanaan 1 ke 1. Yaitu pelanggan membeli roti. Atribut pelanggan sendiri yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, serta nomor HP pelanggan. Jika ingin membeli dan memesan roti maka harus ada nama roti dan rasa rotinya. Atribut roti sendiri itu ada di roti, harga roti, rasa roti, dan nama roti. Baik, yang selanjutnya yaitu mencari contoh lain
untuk masing-masing kardinalitas relasi dan menentukan atribut relasi dan menentukan atribut dan relasinya. Di sini terdapat beberapa ya. Yang pertama itu menentukan kardinalitas dan relasinya. Yaitu yang pertama satu ke banyak, yaitu penulis dan buku. Baik, hubungan penulis dan buku yaitu penulis menulis buku. Jadi penulis ini memiliki atribut yaitu ID penulis, nama penulis, dan alamat penulis. Sedangkan buku yang ditulisnya yaitu ID buku, nama buku, banyak halaman, dan tahun terbit. Kemudian banyak ke satu. Contohnya itu seperti siswa dan sekolah. Relasi dari siswa dan sekolah yaitu belajar. Siswa belajar ke sekolah. Atribut dari siswa yaitu alamat siswa, nama siswa, dan ID siswa. Sedangkan atribut sekolah yaitu asal sekolah, nama sekolah, dan alamat sekolah.